Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atid Islamiyah, NIM 1705520285. Saya dari kelas A2 Akuntansi, mata kuliah Praktikum Audit. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk pengerjaan kertas kerja audit D1 dan kertas kerja audit D2. Di mana kertas kerja audit C1 ini itu tentang persediaan barang, dan kertas kerja audit D1 itu tentang asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas praktikum audit. Berikut adalah soal pretest UAS C1 dan D1 yang akan saya kerjakan pada video tutorial ini. Yang pertama, saya akan mengerjakan kertas kerja audit C1 terlebih dahulu. Untuk langkah yang pertama, kita di sini membuat kertas kerja audit C2 terlebih dahulu untuk memudahkan membuat kertas kerja audit C1. Di sini saya sudah membuat kolom kertas kerja audit C2 yang isinya itu ada jenis persediaan, jumlah box, jumlah botol, ukuran botol, sama jumlah ons. Ini saya juga sudah menuliskan jenis-jenis persediaannya, yaitu ada 601 lemon, B701 hand cream, C802 essence, D905 moisturizing, dan E501 skin tone. Kita tinggal memasukkan jumlah boxnya. Jumlah boxnya untuk 601 lemon itu ada 350. Dengan ukuran botolnya itu 2. Di sini sudah langsung keluar hasilnya. Jumlah botol ini didapat dari jumlah box, yaitu 350 dikalikan dengan botolnya. Untuk lemon itu ada 25 botol. Jadi 350 box dikalikan 25, maka hasil jumlah botolnya itu 8.750. Lalu untuk jumlah onsnya ini kita didapat dari jumlah botol dikalikan dengan ukuran botol, yaitu 8.750 dikalikan 2, maka hasilnya 17.500. Selanjutnya kita menghitung B701 hand cream. Hand cream ini ada 560 box. Kita masukkan 560 box dengan ukuran botolnya itu 5 ons. Di sini juga sama, langsung keluar hasilnya. Seperti tadi, jumlah botolnya itu didapat dari 560 dikalikan botolnya. Hand cream itu ada 25 botol. Jadi 560 dikalikan 25 botol, maka hasilnya 14.000. Jumlah onsnya yaitu didapat dari 14.000 dikalikan dengan 5, maka hasilnya 70.000. Selanjutnya C802 itu ada 450 box dengan ukuran botolnya 5 ons. Hasilnya sama, caranya sama seperti tadi. Lalu D905 moisturizing itu ada 425 box dengan ukuran botolnya itu 2 ons. Lalu yang terakhir E501 skin tone itu ada 450 box dengan ukuran botolnya itu 6 ons. Caranya sama seperti tadi.
jumlah botolnya didapat dari jumlah box, yaitu 450 dikalikan dengan botolnya. Untuk Skintor itu ada 20 botol, jadi 450 dikalikan dengan 20, hasilnya 9.000. Lalu jumlah onsnya ini didapat dari jumlah botol ini, 9.000 dikalikan dengan ukuran botolnya 6, yaitu hasilnya 54.000. Selanjutnya kita menghitung pricing testnya. Yang pertama itu ada A601 lemon. Di sini saya juga sudah menuliskan tanggal penerimaan, jumlah box, harga pokoknya. Di sini saya sudah menuliskan tanggal penerimaannya, yaitu tanggal 25 bulan 6 bulan 12 sampai dengan bulan 6. Sesuai dengan yang ada di soal. Kita tinggal memasukkan jumlah box sama harga pokoknya. Untuk A601 lemon pada bulan tanggal penerimaannya pada bulan 12 tanggal 25 itu ada 200 box dengan harga pokoknya 294.375. Langsung ketemu hasilnya 58.875.000. Ini didapat dari jumlah box dikalikan dengan harga pokok 200 dikalikan dengan 294.375. Selanjutnya pada bulan 6. Bulan 6 ini ada 100 box. Dengan harga pokok kita masukkan dulu 100 box dengan harga pokoknya 225.455.000. Sama seperti tadi, langsung keluar jumlahnya, didapat dari jumlah box dikalikan dengan harga pokok. Lalu untuk bulan 6 selanjutnya, itu kalau di soal ada 200 box. Tetapi dikarenakan kita saldo akhirnya itu ada 350 box jumlah persediaannya, maka kurangannya kita masukin ke sini, yaitu 50 box. Dengan harga pokoknya 272.790. Sudah ketemu hasilnya. Untuk saldo akhirnya yaitu 95.060.000. Lalu kita selanjutnya menghitung harga pokok per unitnya, yaitu dengan cara saldo akhir ini dibagikan dengan jumlah ons. Jumlah ons dari A601 lemon. Kita ke atas, 95.060.000 dibagikan dengan jumlah ons untuk lemon, yaitu 17.500. Maka hasilnya 5.432. Dibandingkan dengan NRV-nya 5.500, harga yang lebih rendah itu harga pokok per unitnya. Maka yang akan kita pakai untuk kertas kerja ODC 1 yaitu 5.432. Selanjutnya kita menghitung B701 hand cream. Di sini saya juga sudah memasukkan tanggal penerimaan, tinggal memasukkan jumlah box dan harga pokoknya. Untuk tanggal penerimaan tanggal 25 bulan Desember, jumlah box untuk hand cream itu ada 160 dengan harga pokoknya 1.225.000. Jumlahnya juga sudah langsung keluar. Ini didapat dari jumlah box dikalikan harga pokok, yaitu 160 dikalikan dengan 1.225.000. Hasilnya 196 juta. Selanjutnya pada bulan 6. Bulan 6 untuk hand cream itu ada 150 box. Kita masukkan 150 box dengan harga pokoknya 1.225.350. Caranya sama seperti tadi, jumlah box dikalikan harga pokok, maka keluar hasilnya 183.802.500 rupiah. Selanjutnya pada bulan 3.
bulan 3 untuk hand cream itu ada, kalau di soal itu ada 350 box, tetapi karena kita persediaannya 560 box, kurangannya kita masukin pada bulan 3 yaitu 250 box dengan harga pokoknya 1.246.70 ya. Hasilnya sudah langsung keluar, saldo akhirnya yaitu 691.320.000. Ini jumlahkan saja dari tanggal 25 bulan 12 sampai dengan yang tadi 25 bulan 3. Lalu kita menghitung harga pokok per unitnya sama seperti tadi, karena hand cream dan lemon kita disuruh menghitung per onsnya, harga pokok per onsnya. Jadi rumusnya harga pokok per unit sama dengan saldo akhir dibagi dengan jumlah ons, yaitu 691.320.000 dibagikan dengan jumlah ons untuk hand cream. Kita ke atas, yaitu ada 70.000, maka ketemu hasilnya 9.876 per ons. Dibandingkan dengan NRV-nya lebih rendah, yaitu 9.800, maka yang akan kita gunakan untuk kertas kerja ODC 1 yaitu yang 9.800 per ons. Selanjutnya kita ke C802. Saya juga sudah memasukkan tanggal penerimaannya, itu ada bulan 8 sama bulan 6. Kita tinggal memasukkan jumlah box sama harga pokoknya. Untuk bulan 8 C802 itu jumlah boxnya ada 300 dengan harga pokoknya 864.200. Sama seperti tadi, hasilnya ini, jumlahnya ini didapat dari jumlah box dikalikan harga pokok, itu 300 dikalikan dengan 864.200. Selanjutnya pada bulan 6. Pada bulan 6 yang kita butuhkan adalah pengurangan agar persediaan boxnya itu 450 untuk C802. Jadi kurangannya kita masukin ke tanggal 25, itu ada 150 box dengan harga pokoknya 1.678.940. Maka ketemu hasilnya yaitu jumlah box dikalikan harga pokok, ketemunya 251.841.000. Dijumlahkan untuk saldo akhirnya yaitu 511.011.001. Lalu C802 SN ini kita disuruh mencari per botolnya. Maka rumusnya untuk harga pokok per unitnya itu saldo akhir dibagikan dengan jumlah botol. Dibagikan dengan jumlah botolnya. Jumlah botolnya itu untuk Esen itu 9.000. Di sini saya juga sudah memberikan tanda untuk warna kuning ya. 9.000, maka ketemu hasilnya 56.789. Tetapi dibandingkan dengan NRV-nya yaitu 43.210, maka yang akan kita gunakan untuk kertas kerja ODC 1-nya yang 43.210 per botol. Selanjutnya kita menghitung D905 moisturizing. Di sini saya juga sudah memasukkan tanggal penerimaannya yaitu pada bulan 6, bulan 8 dan bulan 3. Tinggal memasukkan jumlah boxnya. Untuk moisturizing pada bulan 8 jumlah boxnya itu ada 150 dengan harga pokoknya itu 851.700. Maka sudah ketemu hasilnya didapat dari jumlah box dikalikan harga pokok, hasilnya 127.755.000.
Lalu pada bulan 6 ada 150 box. Kita masukkan 150 box dengan harga pokoknya 795.355. Sudah ketemu hasilnya 119.303 250. Selanjutnya pada bulan 3. Bulan 3 untuk kekurangannya agar menjadi 425 botol itu 125 box dengan harga pokoknya 793.905. Sudah ketemu hasilnya 99.238.125. Sama seperti CS tadi, D905 Multiracing, kita juga disuruh mencari untuk per botolnya. Maka hasil saldo akhirnya ini dibagikan dengan jumlah botolnya. Jumlah botolnya yaitu 6.375. Maka hasilnya 54.321. Dibandingkan dengan NRV-nya lebih kecil harga pokok per unitnya yaitu 54.321. Maka yang kita gunakan nanti di C1 itu yang 54.321. Selanjutnya perhitungan yang terakhir yaitu untuk E501 Skintor. Di sini pada tanggal 25 bulan 8 itu ada 450 box dengan harga pokoknya 640.614,50. Dikarenakan untuk jenis persediaan ini jumlah boxnya 450, maka yang kita ambil pada tanggal 25 bulan 8 saja. Dan karena Skintor ini kita disuruh untuk mencari per boxnya, maka ini salah penulisan ya, mohon maaf. Maka hasil saldo akhirnya ini dibagikan dengan jumlah box. Jumlah box untuk Skintor ini kita lihat ke atas itu 450. Maka ketemu hasilnya sama ya, 640.614,50. Selanjutnya kita masukkan ke kolom kertas kerja audit C1. Di sini juga sama seperti tadi, sudah ada jenis persediaan, jumlah box, jumlah botol, jumlah ons, lalu ada harga pokok per unitnya, lalu ada harga pokok persediaan, dan ada jumlah. Kita masukkan untuk yang pertama A601 Lemon. Itu jumlah boxnya yang tadi itu ada 350. Lalu hand creamnya ada 560. Lalu C802 nya Essence itu ada 450 box. Lalu Moisturizing ada 425. Yang terakhir Skintor itu ada 450 box. Di sini sudah langsung keluar sama seperti tadi yang di kolom C2. Lalu tinggal kita memasukkan harga pokok per unitnya. Harga pokok per unit ini kita dapat dari yang kita kerjakan tadi, perhitungan pricing testnya. Kita masukkan ke sini yang 601 Lemon. Itu tadi ada 5.432. Lalu
keluar harga pokok persediaannya. Harga pokok persediaan ini kita hitung dari jumlah ons dikalikan dengan harga pokok per unit, karena kita disuruh menghitung per onsnya untuk persediaan A601 lemon. Lalu yang kedua itu BEV701 hand cream. Kita masukkan yang tadi sudah kita hitung, yaitu 9.800 per ons. Lalu langsung keluar harga pokok persediaannya, yaitu 686 juta ribu. Lalu jumlahnya langsung keluar untuk harga pokok persediaan per unit yang per onsnya, yaitu 781.060.000. Lalu kita masukkan harga pokok per unit yang C802 Essence yang tadi sudah kita hitung untuk per botolnya. Itu hasilnya tadi untuk C802 Essence ada 43.210. Lalu untuk moisturizing ada 54.321. Sama seperti tadi ya caranya, karena ini untuk per botol, maka perhitungannya untuk harga pokok persediaan itu harga pokok per unit dikalikan dengan jumlah botolnya. Karena ini untuk menghitung per botol, maka dikalikannya dengan jumlah botol. Harga pokok per unit dikalikan dengan jumlah botol. Lalu yang terakhir, ini kita masukkan yang tadi harga pokok per unitnya itu 696.114,50. Lalu karena di sini kita disuruh menghitungnya per box, maka caranya harga pokok persediaan ini didapat dari harga pokok per unit dikalikan dengan jumlah boxnya, maka ketemu 288.276.525 rupiah. Lalu kita jumlahkan semuanya, maka ketemu hasilnya 1.804.522.900 rupiah. Selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini yaitu persediaan barang pada harga pokok penjualan dengan jumlah masing-masing 662.612.789. Ini didapat dari persediaan pada 31 Desember 2011 dikurangi dengan persediaan yang kita buat tadi, yaitu 1.804.522.900 rupiah. Maka hasilnya itu tadi 662.612.759 rupiah. Selanjutnya saya akan mengerjakan kertas kerja audit D1, yaitu langkah pertama kita menghitung dulu asuransi, beban asuransinya untuk PT Fatwa dan Atawah dan PT Farel dan Tristan. Yang pertama menghitung untuk PT Fatwa dan Atawah terlebih dahulu. Untuk asuransi kebakaran gudangnya, kita melihat soal untuk kita masukkan dulu preminya. Di sini saya juga sudah menyediakan kertas kerjanya, tinggal memasukkan angka-angkanya. Untuk premi pada asuransi kebakaran gudang itu jumlahnya 91.357.800 rupiah. Dengan jangka waktunya itu 2 tahun. Karena 2 tahun, maka kita menghitung jangka waktunya itu 2 kali 12, maka ketemu hasilnya 24 bulan. Di sini juga sudah keluar hasilnya, saya sudah memasukkan rumusnya.
Jadi untuk beban asuransi per bulannya itu caranya premi dibagikan dengan jangka waktu lalu dikalikan dengan bulan pembebanannya, yaitu kalau angkanya berarti Rp91.357.800 dikalikan dengan jangka waktunya yaitu tadi 24 bulan, lalu bulan pembebanannya 12 bulan karena ini 1 tahun penuh. Keluar hasilnya nanti kita masukkan ke kertas kerja audit D1 untuk beban asuransi. Lalu selanjutnya untuk asuransi kebakaran pabrik, sama seperti tadi kita memasukkan preminya terlebih dahulu. Untuk asuransi kebakaran pabrik A, preminya Rp196.296.300 dengan jangka waktunya itu 3 tahun. Di sini karena 3 tahun berarti 3 kali 12 yaitu 36 bulan. Kita jadikan bulan. Lalu untuk bulan pembebanannya sama itu untuk 1 tahun penuh yaitu 12 bulan. Maka di sini hasilnya sudah kelihatan 196.296.300 dibagikan dengan jangka waktunya itu 36 bulan. Lalu dikalikan dengan bulan pembebanannya itu 12 bulan. Maka hasilnya adalah Rp65.432.100. Lalu selanjutnya untuk asuransi kebakaran kantor A. Asuransi kebakaran kantor A, kita masukkan angka preminya. Angka preminya itu Rp255.550.500 dengan jangka waktunya itu 3 tahun. Kalau dijadikan bulan berarti 36 bulan. Lalu bulan pembebanannya 8 bulan. Karena ini sama-sama pada tahun 2005 dan kita disuruh menghitung pada tahun 2005, maka kita menghitung saja dari bulan April berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu tinggal 8 bulan lagi, berarti kita bulan pembebanannya 8. Maka sama seperti tadi, premi dibagi jangka waktu dikalikan bulan pembebanan. Berarti Rp255.550.500 dibagikan dengan jangka waktunya yaitu 36, lalu dikalikan bulan pembebanannya itu 8. Ketemu hasilnya 56.789.000. Selanjutnya asuransi kebakaran kantor B dengan nomor polisnya 5918. Sama seperti tadi kita masukkan angka preminya terlebih dahulu. Untuk asuransi kebakaran kantor B, angka preminya Rp275.555.556. Dengan jangka waktunya itu 4 tahun. Dijadikan bulan menjadi 30. Dijadikan bulan ini tuh 4 bulan ya. Mohon maaf, tadi benar untuk jangka waktunya itu 3 tahun. Maka kalau jadikan bulan menjadi 36 bulan. Lalu untuk bulan pembebanannya kita hitung dari, karena ini 2005, maka kita hitung dari bulan Februari. Maka itu bulan pembebanan sampai dengan Desember, maka bulan pembebanannya itu ada 10 bulan. Kita masukkan saja. Berarti
preminya dibagi dengan jangka waktunya 36 bulan dikali bulan bebanannya 10, maka hasilnya 76.543.210. Lalu kita lanjut ke asuransi kebakaran pabrik B dengan nomor polis 5639. Untuk angka preminya itu 248.888.808 rupiah. Dengan jangka waktunya itu 4 tahun. Kalau dijadikan bulan berarti itu ada 48 bulan. Lalu kita masukin seperti tadi, preminya dibagikan dengan jangka waktu lalu dikalikan dengan bulan pembebanan, maka hasilnya 25.925.918. 5 bulan ini kita hitung dari 1 tahun yang kurang itu 5. Lalu kita lanjut ke PT Ferrell dan Tristan. Untuk asuransi mesin A, kita masukkan lagi preminya. Asuransi mesin A preminya itu 260.741.424 dengan jangka waktunya itu 2 tahun. Dengan bulan pembebanannya itu ada 5 bulan, maka kita masukkan preminya tadi 260.741.424 rupiah dibagikan dengan jangka waktunya itu 24 bulan dikalikan dengan bulan pembebanannya yaitu 5 bulan, maka hasilnya 54.321.130 rupiah. Selanjutnya untuk asuransi kendaraan dengan nomor polis 7395. Preminya itu 130.864.200 dengan jangka waktunya 2 tahun. Dijadikan bulan menjadi 24 bulan, lalu bulan pembebanannya itu 12, tanggalnya itu dari tanggal 30 Agustus 2004. Lalu kita masukkan seperti tadi, sini sudah keluar hasilnya. Itu caranya, premi dibagikan dengan jangka waktu dikalikan dengan bulan pembebanan. Selanjutnya untuk asuransi mesin B, kita masukkan lagi asuransi mesin B dengan nomor polis 6943. Itu jumlah preminya 138.271.560 dengan jangka waktunya sama 2 tahun. Tanggalnya tanggal 28 Juni 2005. Bulan pembebanannya itu ada 6 bulan. Kita masukkan semua seperti tadi. Maka hasilnya 34.567.890 rupiah. Lalu untuk asuransi kesehatan dengan nomor polis 8275. Kita masukkan preminya itu 70, 370, 340 dengan jangka waktunya itu 1 tahun. Tanggalnya tanggal 25 Agustus 2005. Bulan pembebanannya 4. Kita hitung saja dari
Agustus, berarti September, Oktober, November, Desember, itu ada 4 bulan, maka bulan pembebanannya 4 bulan. Kita masukkan, maka keluar hasilnya 23.456.780. Lalu yang terakhir untuk asuransi truk, kita masukkan preminya itu 311.053.471 rupiah. Jangka waktunya itu 4 tahun, dijadikan bulan menjadi 48 bulan, tanggalnya pada tanggal 30 Desember 2005. Karena ini tidak ada pembebanannya, karena 30 Desember dan seharusnya itu 31 Desember, maka asuransi truk tidak ada pembebanan. Selanjutnya kita masukkan ke kertas kerja audit D1-nya. Di sini ada perusahaan asuransinya, ada jenis pertanggungannya, ada saldo, ada pembayaran premi, ada beban asuransi, dan ada saldo. Jadi kita masukkan, di sini saya sudah memasukkan saldo sama pembayaran preminya. Ini sesuai dengan yang ada di soal. Kita tinggal memasukkan beban asuransi. Beban asuransinya ini kita dapat dari yang tadi kita hitung, dari PT Fatuoh dan Atowoh dan PT Ferel dan Tristan. Untuk beban asuransi kebakaran gudang, kebakaran gudang, kita masukkan yang tadi sudah kita hitung, yaitu hasilnya 45.678.900. Di sini saya juga sudah membuat rumus untuk perhitungan cepatnya ya. Lalu untuk beban asuransi kebakaran pabrik A, kita masukkan jumlah tadi yang sudah dihitung, 65.432.100 rupiah. Lalu untuk beban asuransi kebakaran kantor A, kita masukkan 56.789.000. Lalu untuk beban asuransi kebakaran kantor B, itu ada 76.543.210. Lalu untuk asuransi kebakaran pabrik B itu 25.925.918. Lalu untuk PT Farel dan Tristan, untuk beban asuransi mesin A itu tadi jumlahnya 54.321.130. Lalu asuransi kendaraannya kita masukkan yang tadi sudah dijumlah, itu 65.432.100 rupiah. Lalu untuk beban asuransi mesin B itu 34.567.890. Lalu yang terakhir itu ada asuransi kesehatan, itu 23.456.780. Lalu untuk asuransi truk ini kosong karena tadi asuransi truk tidak ada pembebanan. Lalu saldo ini kita didapat dari beban asuransi. Saldo ini kita dapat dari saldo awal ini dikurangi dengan beban asuransinya, maka hasilnya 19.332.875 rupiah. Sama juga dengan asuransi kebakaran pabrik A, ini saldonya didapat dari saldo awal ini dikurangi dengan beban asuransi. Lalu untuk saldo asuransi kebakaran kantor A, ini kita didapat dari pembayaran preminya.
Pembayaran preminya dikurangi dengan beban asuransi, ketemu Rp198.761.500, sama dengan kebakaran kantor B dan kebakaran pabrik B. Perhitungannya sama, yaitu pembayaran premi dikurangi beban asuransi. Lalu sama untuk selanjutnya, karena ini beban asuransi dan saldonya sama, maka saldo akhirnya juga kosong, Lalu untuk asuransi kendaraan, saldonya ini didapat dari saldo awal ini dikurangi dengan beban asuransi. Lalu untuk asuransi mesin B, ini sama seperti asuransi kebakaran kantor A, didapat dari pembayaran preminya dikurangi dengan beban asuransi. Begitu juga dengan asuransi kesehatan dan asuransi truk. Maka ketemu hasilnya, saldo akhirnya itu Rp1.243.209.862. Lalu untuk jurnal penyesuaiannya itu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka dengan masing-masing nilainya itu Rp43.209.862. Ini didapat dari beban asuransi 31 Desember 2005 dikurangin dengan jumlah asuransi yang tadi, yaitu Rp1.243.209.862. Maka hasilnya Rp43.209.862. Sekian video tutorial yang bisa saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan.